Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal ulangan harian yang kemarin ya, mengenai kedudukan lingkaran. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui persamaan lingkaran sebagai berikut. Ada L1 dan L2, lingkaran 1, lingkaran 2. Persamaan tali busur di atas adalah, kalau ini tinggal dikurangkan saja ya. Kalau tali busur tinggal dikurangkan saja. X kuadrat Y kuadrat ini sudah habis, min 8 dikurang min 2, jadi min 8 dikurang min 2 untuk X ya, ini udah selesai. 4 dikurang min 4, kemudian ditambah 4 dalam kurung ya, dikurang min 4 untuk Y, selesai. 11 dikurang min 11, berarti ditambah 11 dikurang min 11 sama dengan 0. Berarti ini jawabannya min 8 min sama min plus, jadinya min 8 tambah 2. Oke, min 8 tambah 2 berarti min 6 untuk apa? X. Ini juga sama, berarti plus 4 plus 8Y. Kalau yang ini juga sama, 11 plus 11 berarti plus 22 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya ini ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya. Jarak titik pusat dari lingkaran ini L1 dan lingkaran ini untuk L2, berapa jaraknya? Jadi kalau untuk jarak titik pusat kita harus cari tahu dulu pusat P1 nya, pusat lingkaran pertama itu berarti min A per B. A nya berapa di sini? Nah, ini A, ini B nya, berarti min 2 per 2, min 4 per 2. Untuk ini ya, sama dengan berarti berapa? 1,2. Untuk P2 nya berarti ini A, yang ini B, min 8 per 2, min 20 per 2 sama dengan min 4, min 10. Baru kita cari apa ya, jarak titik pusat, berarti L1 L2 sama dengan akar dari, tinggal dikurangkan saja tuh, min 4 dikurang 1 pangkat 2 ditambah yang ininya juga, berarti min 10 dikurang 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini pusat X pusat 2 dikurang dengan X pusat 1, atau A pusat 2 dikurang dengan A pusat 1, B pusat 2 dikurangkan B pusat 1 sama dengan, kita sudah dapat min 4 min 1 min 5 kuadrat akar dari 25 ditambah min 10 min 2 min 12 pangkat 2 144, jadi sama dengan akar dari 169 berapa? 13. Jawabannya 13. Oke, kita lanjutkan. Lingkaran yang sepusat dengan lingkaran. Nah, lingkaran yang sepusat. Syarat lingkaran sepusat ketika pusat 1 sama dengan pusat 2. Pusat lingkaran 1 akan sama dengan pusat lingkaran 2. Pusatnya berapa di sini? Ya, ini A, ini B. Seperti biasa, P1 berarti min 4 per 2, min 6 per 2. Berarti ini berapa? 2, min 3. Pusatnya 2, min 3. Cari yang pusatnya 2, min 3. Nah, kita dapat pusat 2, min 3. Ini ya, ini min 4, 6, berarti ini sama nih, 2, min 3. Jadi jawabannya yang A, atau cara gampangnya adalah kalian identifikasi saja yang A nya min 4, cari yang A nya min 4. Nah, antara A dan E ya, berarti ini enggak. Kemudian B nya berapa? B nya plus 6. Nah, yang A B nya plus 6, yang ini plus 5, berarti jawabannya yang A. Itu juga bisa ya. Kita lanjut. Diketahui persamaan. Nah, jarak tali busur persekutuan lingkaran dengan L1. Berarti caranya gimana? Kita harus cari tahu dulu kalau misalnya ini berarti jarak tali busur persekutan. Jadi jarak untuk persamaan tali busur ini ke
lingkaran 1 yang ini. Langkah pertama, kita harus cari persamaan tali busurnya dulu, tinggal dikurangkan ya, 4 dikurang min 8x, berarti dapatnya adalah 12x. Kemudian min 6 dikurang min 1, jadi jawabannya berapa? Min 6 dikurang min 1, min 5y. Kemudian yang terakhir adalah min 23 min 16, berarti min 39 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan tali busurnya. Kalau sudah, berarti kita cari pusatnya, karena di sini kan dengan lingkaran L1, berarti kita cari pusat lingkaran L1 yang ini. Berapa pusatnya? Berarti pusatnya sama dengan min 4/2, yang ini min 6/2, sama dengan min 2,3. Nah, kita sudah dapat min 2,3. Setelah itu berarti kita tinggal cari jarak tali busur persekutuan. Jadi jarak tali busur persekutuan persamaannya itu adalah 12x min 5y min 39 sama dengan 0. Nah, ke pusat P1. P1-nya min 2,3. Nah, rumus jaraknya adalah ya mutlak AX plus BY plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, mana yang A, mana yang B, mana yang C? A itu yang ini yang B, ini yang C. Kemudian X sama Y yang mana? X sama Y ini, X, Y. Atau saya ganti supaya beda, ini X, Y. X, Y itu yang pusatnya ya. Nah, A, B, C nya itu yang di persamaan. Tinggal kita masukkan saja AX, BY, berarti A nya 12, X nya min 2. Kemudian dikurang 5, B nya 5 ya, min 5, Y nya berapa? 3. Kemudian setelah itu C nya berapa? C nya min 3, kemudian min 39 ya, maaf, min 39. Oke, kalau sudah per akar dari A kuadrat, 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Tanda mutlak ya, jangan lupa. Berarti kita mendapatkan hasil di sini ketika sudah dijumlahkan min 78/13. Nah, ini jawabannya kan min, harusnya min 6 ya, karena mutlak berarti jawabannya 6. Oke. Ya, itu jawabannya. Kemudian yang terakhir, kedua lingkaran di atas termasuk ke dalam. Nah, ini apakah sepusat, apakah berpotongan gitu ya. Nah, kita lihat kalau sepusat nggak mungkin, karena di sini min 2, ini min 8, min 4, nggak mungkin. Tinggal kita cari. Ya, langkahnya adalah kita harus mencari terlebih dahulu pusat masing-masing lingkaran. Berarti tadi yang sini pusatnya berapa nih? Min 2 min 2 bagi 2 berarti 1, min 4 bagi 2 jadi 2, 1,2 ya untuk pusatnya. Kemudian yang ini pusatnya berapa? Min 8 bagi 2 berarti 4, min 4 bagi 2 min 2. Oke, kita sudah dapat. Nah, berarti kita tinggal cari jari-jarinya juga. Jari-jari dari pusat yang ini kita tulis di sini saja jari-jarinya ya. R untuk lingkaran pertama itu berarti kita dapat akar dari pusatnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tinggal dikurang C nya berarti plus 11. Kita dapatkan di situ berarti untuk jari-jarinya adalah 4 yang ini ya, berarti R nya sama dengan 4. Nah, yang kedua jari-jari R2 berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat kemudian dikurang 11 sama dengan kita dapatkan itu 3. Jadi di sini R nya sama dengan 3. Nah, kita lihat
Kemudian kita cari jaraknya antara kedua ini. Jadi jarak antara L1 dan L2 sama dengan akar dari, tinggal dikurangkan ya, 4 kurang 1 kuadrat ditambah min 2 kurang 2 kuadrat. Jadi jawabannya sama dengan berapa? Sama dengan 5. Jadi L1, L2, 5. Nah, kalau misalkan ini dijumlah 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti kesimpulannya adalah L1, L2 itu kurang dari ya jumlah R1 tambah R2. Jaraknya ya, atau di sini jarak bisa dengan R besar kurang dari R1 plus R2. Nah, ini adalah syarat untuk apa? Syarat untuk lingkaran itu adalah berpotongan ya, lingkarannya berpotongan. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal ulangan harian yang kemarin ya, mengenai kedudukan lingkaran. Untuk soal yang pertama di sini diketahui persamaan lingkaran sebagai berikut. Ada L1 dan L2, lingkaran 1, lingkaran 2. Persamaan tali busur di atas adalah, nah, kalau ini tinggal dikurangkan saja ya. Kalau tali busur tinggal dikurangkan saja. X kuadrat Y kuadrat ini sudah habis. Min 8 dikurang min 2. Jadi min 8 dikurang min 2 untuk X ya. Ini udah selesai. 4 dikurang min 4. Kemudian ditambah 4 dalam kurung ya, dikurang min 4 untuk Y. Selesai. 11 dikurang min 11. Berarti ditambah 11 dikurang min 11 sama dengan 0. Berarti ini jawabannya min 8 min sama min plus, jadinya min 8 tambah 2. Oke. Min 8 tambah 2 berarti min 6 untuk apa? X. Ini juga sama, berarti plus 4 plus 8Y. Kalau yang ini juga sama, 11 plus 11 berarti plus 22 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya ini ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya. Jarak titik pusat dari lingkaran ini L1 dan lingkaran ini untuk L2. Berapa jaraknya? Jadi kalau untuk jarak titik pusat kita harus cari tahu dulu pusat P1-nya. Pusat lingkaran pertama itu berarti min A per B. A-nya berapa di sini? Nah, ini A. Ini B-nya. Berarti min 2 per 2, min 4 per 2. Untuk ini ya, sama dengan berarti berapa? 1,2. Untuk P2-nya berarti ini A, yang ini B, min 8 per 2, min 20 per 2 sama dengan min 4, min 10. Baru kita cari apa? Ya, jarak titik pusat. Berarti L1, L2 sama dengan akar dari, nah tinggal dikurangkan saja tuh. Min 4 dikurang 1 pangkat 2 ditambah yang ininya juga, berarti min 10 dikurang 2 pangkat 2 ya. Jadi di sini pusat X pusat 2 dikurang dengan X pusat 1, atau A pusat 2 dikurang dengan A pusat 1, B pusat 2 dikurangkan B pusat 1 sama dengan kita sudah dapat min 4 min 1 min 5 kuadrat akar dari 25 ditambah min 10 min 2 min 12 pangkat 2 144. Jadi sama dengan akar dari 169 berapa? 13. Jawabannya 13. Oke, kita lanjutkan. Lingkaran yang sepusat dengan lingkaran. Nah, lingkaran yang sepusat. Syarat lingkaran sepusat ketika pusat 1 sama dengan pusat 2. Pusat lingkaran 1 akan sama dengan pusat lingkaran 2. Pusatnya berapa di sini? Ya, ini A, ini B. Seperti biasa,
P1 berarti min 4 per 2, min 6 per 2. Berarti ini berapa? 2, min 3. Pusatnya 2, min 3. Cari yang pusatnya 2, min 3. Nah, kita dapat pusat 2, min 3. Ini ya, ini min 4. Nah, berarti ini sama nih. 2, min 3. Jadi jawabannya yang A. Atau cara gampangnya adalah kalian identifikasi saja yang A-nya min 4. Cari yang A-nya min 4. Nah, antara A dan E ya, berarti ini enggak. Kemudian B-nya berapa? B-nya plus 6. Nah, yang A, B-nya plus 6, yang ini plus 5. Berarti jawabannya yang A. Itu juga bisa ya. Kita lanjut. Diketahui persamaan. Nah, jarak tali busur persekutuan lingkaran dengan L1. Berarti caranya gimana? Kita harus cari tahu dulu kalau misalnya ini berarti jarak tali busur persekutan. Jadi jarak untuk persamaan tali busur ini ke lingkaran 1 yang ini. Langkah pertama, kita harus cari persamaan tali busurnya dulu. Tinggal dikurangkan ya, 4 dikurang min 8x. Berarti dapatnya adalah 12x. Kemudian min 6 dikurang min 1. Jadi jawabannya berapa? Min 6 dikurang min 1. Min 5y. Kemudian yang terakhir adalah min 23 min 16. Berarti min 39 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan tali busurnya. Kalau sudah, berarti kita cari pusatnya, karena di sini kan dengan lingkaran L1, berarti kita cari pusat lingkaran L1 yang ini. Berapa pusatnya? Berarti pusatnya sama dengan min 4 per 2, yang ini min 6 per 2. Sama dengan min 2,3. Nah, kita sudah dapat min 2,3. Setelah itu berarti kita tinggal cari jarak tali busur persekutuan. Jadi jarak tali busur persekutuan persamaannya itu adalah 12x min 5y min 39 sama dengan 0. Nah, ke pusat P1. P1-nya min 2,3. Nah, rumus jaraknya adalah ya mutlak AX plus BY plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, mana yang A, mana yang B, mana yang C? A itu yang ini yang B, ini yang C. Kemudian X sama Y yang mana? X sama Y ini, X, Y. Atau saya ganti supaya beda, ini X, Y. X, Y itu yang pusatnya ya. Nah, A, B, C nya itu yang di persamaan. Tinggal kita masukkan saja AX, BY, berarti A nya 12, X nya min 2. Kemudian dikurang 5, B nya 5 ya, min 5, Y nya berapa? 3. Kemudian setelah itu C nya berapa? C nya min 3, kemudian min 39 ya, maaf, min 39. Oke, kalau sudah per akar dari A kuadrat, 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Tanda mutlak ya, jangan lupa. Berarti kita mendapatkan hasil di sini ketika sudah dijumlahkan min 78 per 13. Nah, ini jawabannya kan min, harusnya min 6 ya, karena mutlak berarti jawabannya 6. Oke. Ya, itu jawabannya. Kemudian yang terakhir, kedua lingkaran di atas termasuk ke dalam. Nah, ini apakah sepusat, apakah berpotongan gitu ya. Nah, kita lihat kalau sepusat nggak mungkin, karena di sini min 2, ini min 8, min 4, nggak mungkin. Tinggal kita cari. Ya, langkahnya adalah kita harus mencari terlebih dahulu pusat masing-masing lingkaran. Berarti tadi yang sini pusatnya berapa nih? Min 2, min 2 bagi 2 berarti 1, min 4 bagi 2 jadi 2, 1,2 ya untuk
pusatnya. Kemudian yang ini pusatnya berapa? Min 8 bagi 2 berarti 4, min 4 bagi 2 min 2. Oke, kita sudah dapat. Nah, berarti kita tinggal cari jari-jarinya juga. Jari-jari dari pusat yang ini kita tulis di sini saja jari-jarinya ya. R untuk lingkaran pertama itu berarti kita dapat akar dari pusatnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tinggal dikurang C-nya berarti plus 11. Kita dapatkan di situ berarti untuk jari-jarinya adalah 4. Yang ini ya, berarti R-nya sama dengan 4. Nah, yang kedua, jari-jari R2 berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat kemudian dikurang 11 sama dengan kita dapatkan itu 3. Jadi di sini R-nya sama dengan 3. Nah, kita lihat. Kemudian kita cari jaraknya antara kedua ini. Jadi jarak antara L1 dan L2 sama dengan akar dari, tinggal dikurangkan ya, 4 kurang 1 kuadrat ditambah min 2 kurang 2 kuadrat. Jadi jawabannya sama dengan berapa? Sama dengan 5. Jadi L1, L2, 5. Nah, kalau misalkan ini dijumlah 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti kesimpulannya adalah L1, L2 itu kurang dari ya jumlah R1 tambah R2. Jaraknya ya, atau di sini jarak bisa dengan R besar kurang dari R1 plus R2. Nah, ini adalah syarat untuk apa? Syarat untuk lingkaran itu adalah berpotongan ya, lingkarannya berpotongan. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.